Scam Villains Self-Saving System Chapter 53. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Siapa yang menulis balada ini? Gunung apa yang dimaksud Chunsan? Puncak Qingqing. Gunung Changqiong. Sekte Gunung Changqiong bisa melenyapkan seluruh keluargamu, oke. Kenapa gosip menyebar kemana-mana, termasuk di wilayah perbatasan, sampai-sampai lagu-lagu cinta yang berbunga-bunga di jalanan pun menggunakannya sebagai materi. Seolah-olah dia dan Luo Binghe tertangkap basah sedang berhubungan seks di depan semua orang di seluruh dunia. Zhu Zilang tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan berkata, apakah Tuan Shen sangat tertarik pada balada ini? Shen Qingqiu menatapnya dengan dingin. Zhu Zilang buru-buru menyesuaikan ekspresinya, tetapi masih sulit baginya untuk menahan diri. Itu, lebih baik jika diri saya yang rendah menarik diri sejenak. Namun, dia baru saja akan berdiri ketika tubuhnya tiba-tiba terhenti, dan dia menegang di atas bangkunya. Shen Qingqiu menyelinap melihat ekspresinya sebelum tertawa sedikit. Dia bertanya, apakah tubuhmu akhirnya merasa tidak enak? Dia berdiri dan mengibaskan pakaiannya. Ular hijau yang sedang duduk di pangkuannya jatuh ke lantai dengan derai, berguling-guling dan menampakkan perut kuning mereka. Para wanita di aula mulai menjerit ketakutan, dan wanita yang memainkan pipa segera melemparkannya ke bawah. Zhu Zilang meletakkan tangan di dahinya dan berdiri menggunakan penyangga meja, bergoyang. Dia menatap Shen Qingqiu dan mengangkat tangan kanannya, meraih segenggam ular kecil yang terlepas dari lengan bajunya, tetapi mereka semua hanya melilit jari-jarinya, tidak ada kekuatan untuk menyerang sama sekali. Zhu Zilang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, Realgar. Entah bagaimana, seluruh bangunan mewah itu telah lama dibasahi aroma anggur Realgar. Catatan, anggur Realgar adalah anggur yang dicampur dengan bubuk Realgar, mineral sulfida arsenik kuning oranye yang seharusnya efektif melawan penyakit, ular, dan roh jahat. Shen Qingqiu memuji, anggur Realgar berkualitas tinggi. Juga, bolehkah aku menyebutkan bahwa itu semua dibeli dengan uangmu? Tidak ada yang gratis. Mencari wanita itu palsu, mencari asisten itu nyata. Para asisten tidak perlu tahu cara terbang atau menggali tanah, dengan bisikan di telinga mereka, gadis-gadis di gedung itu mengambil uang dan diam-diam membeli semua anggur Realgar di kota. Mereka mengepung paviliun merah hangat dan mengipasi anggur saat mereka merebusnya sepanjang malam. Jika Zhu Zilang tidak pingsan karena aromanya, dia tidak akan menjadi bagian dari perlombaan ular. Bukan karena Zhu Zilang tidak waspada, hanya saja dia berjaga-jaga terhadap Shen Qingqiu yang menghubungi kultivator lain, bukan gadis-gadis di dalam gedung. Pada akhirnya, dia ceroboh. Zhu Zilang mengangkat kepalanya, bagian putih matanya telah berubah menjadi emas, dan pupilnya memanjang dan menajam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajahnya juga mulai berubah bentuk. Shen Qingqiu dengan cepat membuka pintu, dan dia bertanya kepada para gadis yang berada di samping pintu, apakah kalian akan pergi atau tidak? Gadis-gadis segera bergegas keluar, wanita yang memainkan pipa itu keluar paling akhir. Shen Qingqiu dengan mahir memasukkan sekantong koin ke dalam sakunya, itu bisa dianggap sebagai kompensasi untuk pipanya. Dia menutup pintu dengan membalikkan tangannya, dan ketika dia melihat ke belakang lagi, seekor ular hijau giok yang sangat besar yang lebarnya begitu besar sehingga 3 orang tidak akan bisa mengelilinginya dengan tangan mereka, sekarang melingkar di tempat Zhu Zilang tadi berdiri. Kepala ular yang sangat besar ini sangat besar dan berbentuk segitiga, matanya kuning perunggu, pupilnya memiliki garis yang sangat tipis. Tampak pusing, seolah leher rampingnya tidak bisa menopang kepalanya yang berat, yang terkulai dari waktu ke waktu. Efek dari anggur Realgar melebihi harapan. Itu benar-benar membuat Zhu Zilang mengungkapkan bentuk aslinya, yang membuat kepala Shen Qingqiu sedikit sakit. Dia mengambil kipas lipat dari dekat yang ditinggalkan seseorang sebelum membukanya dan mengipasinya. Ular besar itu menyelinap ke arahnya dan melilitkan 2 lingkaran di sekelilingnya, seolah ingin mengikatnya di tempatnya. Shen Qingqiu melompat dengan mudah. Ular itu berguling dan berputar bersama sebelum keluar dari gedung, seolah-olah sedang mabuk. Dia menabrak tengah jalan, menyebabkan orang yang lewat berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Shen Qingqiu juga mengikutinya dan melompat turun dari gedung, berteriak, tidak ada gunanya jika kamu keluar juga. Seluruh kota ini penuh dengan aroma anggur Realgar. Desisan tajam keluar dari mulut ular besar itu, dan ular itu menggelengkan kepalanya dan ekornya meronta-ronta di jalan. Shen Qingqiu memutuskan untuk menariknya menjauh dari tempat yang ada banyak orang, dan dia dengan cepat melompat ke atas kepalanya. Selama ular itu pergi ke arah yang salah atau akan menabrak pejalan kaki atau rumah, Shen Qingqiu akan menancapkan kipas ke sisi kepalanya. Sisik ular itu seperti baju besi, menciptakan suara gemuruh yang sangat besar saat merangkak di sepanjang lantai.
Shen Qingqiu seringkali harus menyalurkan energi spiritual dalam jumlah besar ke kipas untuk membuatnya berubah arah, jadi dia dengan paksa mengusir ular itu keluar kota. Setelah gadis-gadis di gedung menerima uang, mereka semua keluar. Dia tidak tahu berapa banyak anggur asli yang mereka rebus, tapi aromanya tersebar jauh oleh angin. Dengan susah payah, mereka sampai di kaki gunung, dan aromanya masih terus turun dari atas bukit. Ular raksasa itu diliputi ketidaknyamanan karena baunya, dan ia juga didorong dan ditusuk oleh Shen Qingqiu sepanjang perjalanan ke sini. Ia sangat kelelahan, dan tidak bisa merangkak lebih jauh. Shen Qingqiu melihat bahwa mereka sudah jauh dari kota, dan dia akhirnya melompat turun. Ular besar itu lemah dan tidak berdaya, kepalanya terkulai ke bawah saat ia bergulung di jalur pegunungan beberapa kali. Shen Qingqiu berkata, meskipun aku sangat tertarik untuk mengisi lubang plot, aku tidak tertarik untuk bermigrasi ke alam iblis. Juga, aku berada di bawah banyak tekanan sekarang. Karena kamu juga tidak dapat menghilangkan darah iblis kuno, maka tidak perlu membayar hutang terima kasih. Zhu Zilang, selamat tinggal. Dia takut setelah aroma anggurnya hilang, Zhu Zilang akan kembali ke bentuk aslinya dan melepaskan setumpuk ular lagi untuk mengganggunya, jadi dia lari dengan sangat cepat. Di kota yang sedikit lebih besar berikutnya, dia menemukan toko rantai yang sangat andal dan menyewa pedang terbang. Tidak, kau tidak salah baca. Dia memang menyewanya, sama seperti menyewa mobil, pedang terbang juga bisa disewa. Selain itu, harganya sangat sepadan dan hemat biaya. Akhirnya, dia tetap menggunakan uang Zhu Zilang. Shen Qingqiu menyatukan kedua telapak tangannya dan berterima kasih kepada sahabatnya sebelum dia melesat dengan pedang terbang menuju Gunung Changqiong. Sekitar setengah hari kemudian, 12 puncak gunung hijau yang hijau dengan berbagai ketinggian muncul dari lautan awan dan kabut, naik dan turun di sepanjang pegunungan. Sudah lama sekali, Gunung Changqiong. Shen Qingqiu diam-diam mencoret kata Chunsan yang baru saja muncul di benaknya. Ada formasi pertahanan udara yang didirikan di luar sekte Gunung Changqiong, dan pedang terbang yang bukan dari sekte tidak bisa masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika seseorang masuk tanpa izin, mereka akan terlempar keluar jalur, jadi Shen Qingqiu berhenti di bawah gunung dan mengirim pedang terbang itu kembali. Sepanjang jalan, ia berganti pakaian yang berbeda dan menemukan topi bambu untuk dipakai. Sering ada para kultivator yang melewati kota kecil di kaki gunung, tetapi hari ini dia tidak melihat terlalu banyak. Shen Qingqiu baru saja berpikir bahwa ada sedikit keanehan ketika seseorang bertanya, "Guru abadi ini, apakah Anda ingin pergi ke sekte Gunung Changqiong?" Shen Qingqiu mengangguk. Orang itu berbicara lagi, mungkin tidak terlalu baik untuk pergi sekarang, kan? Hati Shen Qingqiu menegang, dan dia bertanya, mengapa itu tidak terlalu baik? Orang itu berbagi pandangan dengan orang lain di sekitarnya. Apa Anda tidak tahu, gunung itu sudah dikepung selama 2 hari. Setelah melewati gerbang sekte dan menaiki tangga ke atas gunung, Shen Qingqiu tiba-tiba tidak melihat seorang murid pun yang menjaga puncak. Perasaan tidak menyenangkan dalam pikiran Shen Qingqiu semakin kukuh dan kuat, dan dia melompat ke beberapa anak tangga sekaligus, bergegas ke atas gunung. Semakin jauh dia pergi, semakin jelas dia bisa melihat bahwa sebagian besar langit di sekitar puncak Qiongding ditutupi dengan asap tebal yang bergolak, bercampur dengan kilatan petir dan suara guntur yang bergulir. Di puncak-puncak Qiongding, semuanya berantakan. Api membakar hutan, dan es tersebar di seluruh lantai, tepi atap runtuh dan hancur, sepertinya beberapa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Di luar aula Qiongding, kedua faksi jelas saling berhadapan. Satu sisi terdiri atas kultivator dari alam manusia, beberapa berdiri dan beberapa terbaring, saat Mu Qingfang sibuk di antara mereka. Sisi lain terdiri atas tentara dari ras iblis, terbungkus baju besi hitam, gelap dan menakutkan. Meskipun sepertinya mereka telah menghentikan duel untuk sementara, selama pedang seseorang meninggalkan sarungnya 1 inci, niscaya itu akan menyalakan kembali percikan di udara. Sepertinya, Luo Binghe sudah merasa tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya lagi. Shen Qingqiu tidak terkejut, Luo Binghe yang asli telah mengungkap garis keturunannya sendiri pada waktu yang hampir bersamaan. Pengaruhnya sebagai yang berada di puncak ras iblis sudah dipadatkan, dan dia juga telah mencuci otak istana Huanhua dari dalam keluar, jadi mereka jinak dan patuh di bawah kendalinya. Dengan pijakan yang kokoh, dia tentu tidak perlu terus menyembunyikan identitasnya. Satu-satunya hal adalah ringkasan umum dari adegan ketika dia mengungkapkan dirinya berbeda, itu saja. Meskipun semua murid puncak harus mengenakan seragam, ada juga beberapa kultivator terkenal yang tidak tunduk pada batasan ini. Pakaian Shen Qingqiu yang tidak sesuai tidak benar-benar menarik banyak perhatian, dan dia menyusup ke depan aula, mengintip ke dalam. Yui Qingyuan duduk dengan mata tertutup, Liu Qingge di belakangnya dengan tangan di punggung Yui Qingyuan.
Energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar tubuh mereka tampaknya agak tidak stabil, kemungkinan besar, situasi mereka berdua tidak terlalu baik. Ketika dia melihat Changmen Sesyung, senior kepala sekte, dan sedih yang tidak beruntung dan melihat bagaimana sepertinya mereka telah mencapai titik ini hanya karena dia telah mengacaukan mereka, Shen Qingqiu merasakan sedikit rasa bersalah. Dia memalingkan kepalanya sekali lagi, dan napasnya terhenti. Luo Binghe berdiri dengan gelap di sisi lain aula. Dia mengenakan pakaian serba hitam, yang kontras dengan kulitnya, membuatnya tampak sangat pucat hingga bersinar. Matanya sangat hitam, tetapi juga sangat cerah. Ekspresinya dingin, dan aura di sekelilingnya membuat orang-orang merasa cemas dan gelisah. Mo Beijun berdiri di belakangnya, dan meskipun itu adalah posisi wakil, dia masih mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, seperti patung es arogan yang secara alami ada di sana. Yui Qingyuan tiba-tiba membuka matanya. Qi Qingqi berkata dengan tergesa-gesa, Changmen Sesyung, apakah kamu? Tidak apa-apa. Yui Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Binghe. Di masa lalu, ketika ras iblis menyerang sekte Gunung Changqiong, Yang Mulia menjabat sebagai bagian dari kekuatan perlawanan yang bertemu langsung dengan ras iblis. Si Zunmu bahkan lebih melindungi seluruh puncak Qiongding dengan seluruh keberadaannya. Tanpa diduga, hari ini, kamu juga yang memimpin ras iblis, memaksa puncak Qiongding ke kondisi ini. Luo Binghe berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena sekte Anda bertindak terlalu jauh, saya juga tidak ingin melakukan ini. Qi Qingqi tertawa terbahak-bahak karena marah. Hahaha, sekte Gunung Changqiong bertindak terlalu jauh, adalah sesuatu yang harus didengar semua orang. Kamu adalah pengkhianat tidak tahu berterima kasih yang mengkhianati tuanmu. Itu satu hal saat kamu menggigit tangan yang memberimu makan, tetapi kau memaksa si Zunmu sendiri untuk menghancurkan diri sendiri di depanmu, dan setelah itu, kamu tidak pernah membiarkannya pergi meskipun dia telah mati. Siapa yang tahu rahasia, hal-hal memalukan yang kau lakukan dengan mayatnya. Sekarang kamu membuat tuduhan palsu. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Luo Binghe bertingkah seolah dia tidak bisa mendengarnya mencemooh. Dia berkata dengan apatis, siapa selanjutnya? Aku akan menghapus tanda terukir ini. Shen Qingqiu terkejut, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Tanda terukir yang dimaksud Luo Binghe adalah yang saat ini berada di tengah istana Qiongding, tergantung tinggi di udara pada papan horizontal. Dua kata di atasnya, Changqiong, secara pribadi ditulis tangan oleh salah satu pendiri sekte Gunung Changqiong. Itu sangat tua dan luar biasa penting, dan itu setara dengan menjadi bagian dari wajah Gunung Changqiong. Jika seseorang menghapus tanda ini, itu sama saja dengan menampar langsung Gunung Changqiong. Saat itu, ketika Sahualing dengan gegabah memimpin sekelompok prajurit untuk mengelilingi puncak Qiongding, idenya justru untuk menghapus tanda terukir dan membawanya kembali ke alam iblis untuk dipamerkan. Qi Qingqi berkata, jika kamu akan bertarung, maka bertarunglah. Pertama, kamu membakar gua di sini. Lalu, kamu menghancurkan gerbang di sana, dan sekarang kamu ingin menghapus tanda terukir ini. Apa artinya itu? Menyiksa kami sedikit demi sedikit, tidak mau terus terang tentang hal itu. Yui Qingyuan berkata, adik bela diri Qi, tetap tenang. Dia berdiri, meskipun mereka dirugikan, ekspresinya sangat stabil, jadi itu tidak akan merusak moral mereka. Tubuh abadi Qingqiu sedih telah ditempatkan di dalam istana. Dia seseorang dari puncak Qingqing dari sekte Gunung Changqiongku. Setelah dia meninggal, dia pasti harus dimakamkan di makam puncak Qingqing bersama para dewa puncak masa lalu, jadi dia mungkin akan damai. Kecuali Yang Mulia benar-benar melenyapkan Gunung Changqiong, tidak peduli berapa banyak waktu yang kau buang, tubuh Qingqiu sedih tidak akan pernah diserahkan kepadamu, selama seseorang dari sekteku masih memiliki sisa nafas di dalamnya. Banyak orang di tempat kejadian berseru bersama, persis seperti itu. Shen Qingqiu hanya tahu bahwa mereka akan bersikap seperti ini. Justru karena Gunung Changqiong pasti akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk melindungi tubuhnya, Shen Qingqiu harus kembali. Sudut mulut Luo Binghe ditarik, senyumnya sedingin es. Dia menundukkan kepalanya dan berkata tanpa tergesa-gesa, saya tidak akan bertindak secara pribadi melawan Gunung Changqiong. Saya juga tidak akan membunuh satu anggota pun dari sekte Gunung Changqiong. Tapi yang bisa saya punya adalah waktu yang perlahan-lahan saya buang. Kedua kata itu, perlahan-lahan saya buang, menabrak telinga Shen Qingqiu dengan tajam. Tiba-tiba, seluruh hatinya tenggelam. Luo Binghe sama sekali bukan seseorang yang akan bertengkar denganmu sesopan ini. Dengan tekanan dari kekuatan tanpa syarat, dia tidak memiliki kecenderungan untuk berpura-pura sopan. Jika dia menginginkan sesuatu dari sekte tertentu, dia akan menggunakan metode yang paling langsung dan efektif untuk melakukannya, pertumpahan darah, pembantaian, dan kemudian mengambilnya. Namun,
Bagi Luo Binghe yang benar-benar menyia-nyiakan 2 hari penuh dengan kesabaran seperti ini, sepertinya dia tidak sedang dalam suasana hati yang santai dan riang, melainkan seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Seperti menunggu Shen Qingqiu sendiri yang keluar. Kepalan tangan Shen Qingqiu menegang. Luo Binghe, ayo. Mo Beijun membuat suara, oh, dan mengambil langkah ke depan sebelum dia tiba-tiba berkata, aku sudah maju berkali-kali. Tumpukan pecahan es yang meledak, dan lantai serta dinding yang dipenuhi lubang di luar aula, semuanya adalah bagian dari mahakaryanya. Luo Binghe berkata, kalau begitu pilih seseorang untuk bertarung atas namamu. Mo Beijun mengangguk. Dia mengulurkan tangan di belakangnya dan menangkap orang yang gemetar. Dia mengangkat orang itu keluar seperti sedang menggendong bayi ayam sebelum dia melemparkannya dengan gedebuk ke hamparan tanah kosong di antara kedua sisi. Sang Qinghua memanjat, dilanda teror. Ketika orang-orang Sekte Gunung Changqiong melihatnya, mata mereka tampak seperti hendak menembakkan api. Bukan hanya mereka, Shen Qingqiu juga akan memuntahkan api yang mengamuk dari mata dan mulutnya sendiri, si Tuan Agung Airplane Shooting Toward the Sky. Ah, what the fuck? Sial, sial, sial. Qingqi segera menghunus pedangnya dan berteriak, pengkhianat. Sang Qinghua tersenyum meminta maaf. Cisemei, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan baik. Jangan menari-nari dengan pedangmu, kamu sangat cantik. Jika kamu bertingkah sedikit lebih lembut, maka... Qingqi sudah lama menyerang dengan pedangnya, dan dia berkata dengan marah, siapa semeimu? Sang Qinghua buru-buru menghindarinya dan pergi bersembunyi di belakang Mo Beijun. Mo Beijun dengan kejam menendangnya kembali. Sang Qinghua berkata dengan getir, aku juga tidak punya pilihan lain, jangan seperti ini. Itu akan membuat orang lain menertawakan kita jika mereka melihat sesama murid berkelahi satu sama lain. Shen Qingqiu tercengang. Sang Qinghua benar-benar jauh lebih kurang bermoral daripada yang dia bayangkan. Dia masih bisa mengatakan sesuatu seperti itu pada saat seperti ini. Ini, memang sedikit tidak tahu malu. Qingqi mengutuk, siapa rekan muridmu? Pada konferensi aliansi abadi, ketika kau membiarkan iblis masuk, apakah kau memikirkan murid Sekte Gunung Changqiong yang tewas atau terluka sebagai sesama muridmu? Sebagai pengkhianat yang menjadi antekras iblis, apakah kau menganggap kami sebagai rekan muridmu? Hari ini kau berjuang mendaki gunung dengan Raja Iblis penghancur dunia ini, dan kau masih memiliki wajah untuk menyebut dirimu sesama murid kami. Keduanya saling kejar di sekitar istana, dan itu benar-benar adegan yang kacau. Shen Qingqiu memperhatikan dari samping, emosi melonjak di benaknya, potong dia, potong dia, potong dia. Wadepak, lepas sedikit, Qingqi, potong bibnya. Gunakan usaha. Liu Qingge melepaskan tangan yang ada di punggung Yu Qingyuan dan mengirimkannya energi spiritual. Dia telah selesai menenangkan diri, dan dia berdiri. Cheng Luan mengertak tak henti-hentinya di sarungnya, terus-menerus berdengung dan berdenging. Yang Yixuan mengepalkan tinjunya dan berkata, Si Zun, kamu sudah melawan iblis itu sepanjang hari. Liu Qingge merendahkan suaranya. Mundur. Luo Binghe meliriknya dan tertawa kecil sebelum berkata pelan, lawanku yang kalah. Dia tidak berbicara terlalu keras, tetapi pengucapannya jelas dan merdu. Akhir kalimatnya menanjak, dan semua orang di seluruh istana bisa mendengarnya. Tangan yang digunakan Liu Qingge untuk memegang pedangnya mengerat, kilat berkedip di matanya. Tidak ada yang bisa membuat pimpinan puncak Bai Zhan merasa lebih terhina daripada kata-kata, lawanku yang kalah. Temperamen yang Yixuan melonjak, dan dia segera melakukan serangan balik, bajingan alam iblis. Luo Binghe tidak peduli. Iya, aku bajingan. Seluruh gunung Changqiong dikacaukan oleh bajingan. Bukankah itu mulia? Bukan hanya puncak Qiongding, aku juga dapat menghancurkan setiap dan seluruh puncak lainnya dan memberitahu seluruh dunia bahwa Sekte Gunung Changqiong yang terkemuka dari jalur benar diserang oleh bajingan sampai di titik mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana dengan itu? Ning Yingying berkata, dengan sedih, Luo Binghe, apakah kamu hanya akan senang jika kamu membakar puncak Qingqing juga? Luo Binghe bahkan tidak berpikir sebelum dia langsung menjawab, tentu saja tidak. Dia mengerutkan kening. Jika ada yang berani menghancurkan tanaman atau pohon, bambu atau rumah, di puncak Qingqing, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Liu Qingge mendengus melalui hidungnya. Sebuah kepura-puraan. Cheng Luan melonjak keluar, dan energi pedang menyapu pipi Luo Binghe, mengirim rambutnya terbang. Luo Binghe meletakkan tangannya pada pedang yang tergantung di pinggangnya, dan dia berkata sebagai pembalasan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, pada akhirnya, kedua pedang itu tidak bersilangan lagi. Shen Qingqiu berdiri di antara mereka berdua. Kedua energi pedang mereka menyapu dan bertabrakan,
langsung mengiris topi bambu yang awalnya dia pakai, membelah menjadi dua bagian. Shen Qingqiu menangkap ujung pedang Cheng Luan di antara dua ujung jari tangan kirinya, tidak membiarkan Liu Qing maju 1 inci pun, tangan kanannya dengan kuat menahan tangan yang telah ditempatkan Luo Binghe di gagang pedang iblis hati, tidak mengizinkannya untuk menarik pedang. Ini hanya mayat, semuanya, ini hanya mayat. Tidak perlu seperti ini, kan? Shen Qingqiu melihat ke kiri sebelum dia melihat ke kanan. Dia belum sempat mengatakan kalimat itu ketika Luo Binghe tiba-tiba membalikkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Shen Qingqiu, dan rasanya seolah-olah ada pita es yang membungkus dengan kuat di pergelangan tangannya. Senyuman di wajahnya hampir berubah, dan dia berkata, satu kata pada satu waktu, tertangkap kau. Si Zun. Meskipun Shen Qingqiu sudah lama mempersiapkan diri secara mental, dia masih tidak bisa menahan perasaan ketika darahnya menjadi dingin saat dia melihat wajah ini dari dekat. Setelah sekejap hening, riuh besar segera melonjak di aula. Yui Qingyuan sangat tercengang, dan suaranya sedikit bergetar. Tapi, Qingqiu sedih. Qingqi bahkan lupa meretas Sang Qinghua, dan dia buru-buru mengambil kesempatan untuk kembali ke belakang Mo Beijun. Ning Yingying meraih Ming Fan, yang hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak, dan bergumam, Sesiung, apa kau mendengar itu? Aluo dan Master Sekte mengatakan bahwa orang itu adalah Si Zun. Ming Fan, kenapa dia terlihat seperti dia? Tapi sepertinya juga tidak. Yang Yixuan memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Dia berkata dengan kaget, bukankah ini Huang Peerless? Penatua Huang, Penatua Huang adalah Shen Sibo. Terima kasih karena tidak mengucapkan seluruh ide dengan lantang. Mata Liu Qing tiba-tiba membelalak, dan ketenangannya yang biasa begitu terusik hingga meluap ke wajahnya. Dia berkata, kamu tidak mati. Emosi Shen Qingqiu yang awalnya bersalah, tetapi bersyukur, hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menerimanya, dan berkata, Liu sedih, ekspresi seperti apa itu? Kau tidak senang bahwa sesiungmu tidak mati. Warna wajah Liu Qing gemula-mula menjadi hijau dan kemudian hitam dan kemudian putih, berbagai macam warna, sangat tidak mengesankan. Cukup banyak orang yang kurang lebih sama dengannya. Shen Qingqiu tidak bisa melanjutkan berbicara sebelum sebuah tangan memalingkan wajahnya. Luo Binghe berkata, kamu akhirnya mau keluar sekarang. Akhir chapter 53. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.